Sore menjelang malam hari. Mekaira baru saja keluar dari ruangan bersalin setelah menyelesaikan tugasnya membantu persalinan seorang ibu. Dia memilih berjalan menuju ruangan kerja karena sudah waktunya dia untuk pulang. Dokter Mekaira, panggilan seseorang yang sama-sama baru keluar dari ruangan bersalin tadi. Mekaira menoleh pada asal suara. Iya, Dokter Salsa, Anda memanggil saya. Salsa mengangguk tipis sembari mendekat hingga tepat di hadapan gadis berjas putih kedokteran itu. Aku akan langsung bertanya padamu soal hubunganmu dengan Jonathan. Alis Mekaira sedikit tertaut saat mendengar nama John disebutkan. Ada apa ya? Bukannya John tak kenal dengan Dokter Salsa, tapi Dokter Salsa malah sebaliknya. Melihat keterdiaman Mekaira, wanita cantik berambut panjang lurus itu kembali membuka mulut. Kapan kau dekat dan mengenal Jonathan? Karena setauku, Jonathan sangat tertutup dan pemilih dalam bergaul. Yang mana mungkin gadis selevel kamu bisa dekat dengannya. Kok omongannya nusuk banget ya? Batin Mekaira merasa nyeri berdenyut dalam hati tersindir. Dia berusaha tetap tenang dan mengulas senyuman simpul menatap teguh pada garis berjas kedokteran itu. Sepertinya Anda sangat tertarik dengan jalinan hubungan saya. Tapi sayangnya saya orang yang tidak suka mengumbar masalah pribadi pada orang lain. Jadi maaf, saya tidak bisa menjawab rasa penasaran Anda. Sudut bibir Salsa terangkat berdecak menatap merendahkan. Jangan sok merasa cantik deh karena sudah dekat dengan Jonathan. Aku sama sekali tidak tertarik mau kau berhubungan dengan pria manapun. Aku hanya ingin tahu saja hubunganmu dengan Jonathan. Dan juga dengar-dengar kau juga dekat dengan Samuel Jacqueline, si adik sepupunya. Kenapa Anda begitu penasaran antara hubungan saya dengan Jonathan? Dan bahkan Anda juga mengorek informasi lain tentang saya. Mekaira bertanya dengan nada suara tenang namun tatapan sedikit menajam menilai dan curiga. Mendengus pelan, tersenyum semak penuh arti Salsa menimpali. Kau mau tahu hubunganku dengan Jonathan Andinata dan Samuel Jacqueline? Dia malah balik melemparkan pertanyaan. Yang dibalas keterdiaman Mekaira dan dengan tatapan tegas tersirat rasa penasaran menunggu Salsa menjawabnya. Lagi-lagi senyuman miring mengejek dari bibir Salsa terulas. Dia membuka mulut hendak berkata. Namun suara ponsel dalam saku jas Mekaira menghentikan pembicaraan mereka. Segera Mekaira merogoh benda pipih tersebut dan melihat layar ponsel yang tertera nama si pemanggil. Oh, John. Celetuk Mekaira saat melihat nama si pemanggil. Yang seketika membuat Dokter Salsa menatap sinis tak suka. Maaf dok, sepertinya pembicaraan kita tidak bisa dilanjutkan lagi. Saya harus mengangkat panggilan ini dulu. Permisi. Kata Mekaira sedikit menundukkan kepala sebagai salam lalu berbalik pergi mengangkat panggilan telepon itu. Meninggalkan Salsa yang berdiri mematung menatap kepergian Mekaira dengan tatapan kebencian dan kekesalan. Gadis jelek saja begitu sombong. Apanya sih yang dilihat oleh Jonathan dan Samuel dari gadis rendahan dan jelek kayak gitu? Menyebalkan. Gumam kekesalan Salsa mendengus sebal dan ikut berbalik pergi ke arah berlawanan. Mekaira menempelkan benda persegi itu ke sebelah telinga sembari memasuki ruangan kerja. Halo John, sudah selesai. Suara pria terdengar merdu dari seberang telepon. Alis Mekaira tertaut bingung. Hah? Apanya yang sudah selesai? Tugasmu. Tersenyum Mekaira mengangguk seakan terlihat oleh si penelpon. Sudah, nih mau pulang. Aku di depan. Lagi-lagi Mekaira terpaku bingung. Maksudmu kamu menjemputku, John? Cepat kemari, kata John lalu memutuskan panggilan telepon secara sepihak. Membuat Mekaira terlongok menatap layar ponsel yang meredup dengan pandangan bingung tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia menjemputku lagi. Bagaimana ini? Aku seneng banget. Rasanya ingin berteriak. Greget Mekaira tanpa sadar tangannya terkepal meremet dengan senyuman mengembang bahagia.
Segera dia melepaskan jas putih kedokteran bergantikan mantel panjang, lalu menyambar tas lempang dan bergegas keluar ruangan. Sesampainya di teras depan, Mekaira langsung menghampiri sebuah mobil hitam yang terparkir tidak jauh di sana. Dia mengetuk kaca jendela hitam mobil itu. Pintu mobil tersebut terbuka dari dalam. Segera Mekaira membuka pintu dan masuk ke dalam mobil duduk di kursi samping kemudi. "Tumben kamu menjemputku. Ada apa, John? Apa ada misi berakting lagi?" Mekaira bertanya sembari memakai seatbelt. John mulai melajukan mobil untuk keluar dari area rumah sakit. "Apa perlu ada misi dulu untuk kita bertemu?" Bingung Mekaira terdiam dan melirik pria di sampingnya itu. Dia memakai plester yang kuberikan. Meskipun banyak lebam di wajahnya, tapi dia tetap saja sangat tampan. Batin Mekaira masih saja terpesona mengagumi ketampanan Jonathan. "Apa masih sakit?" Celetuknya bertanya. "Tidak, luka kecil seperti ini bukan apa-apa bagiku," jawab John tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan. Kepala Mekaira tertunduk lesu merasa bersalah. "Maaf, gara-gara aku, kamu jadi kena pukul Kevin." John melirik sekilas pada gadis yang tertunduk itu. "Yang memukulku itu dia. Jadi kau tak perlu meminta maaf." Sontak kepala Mekaira bergerak menoleh cepat. "Tapi kan tetap saja, karena kebohonganku membuat Kevin memukulmu. Dan penyebab kau berbohong pada kedua orang tuamu adalah aku." Timpalan John membuat Mekaira seketika terdiam tak bisa berkata apa-apa lagi. Mekaira kembali menundukkan pandangan memainkan jemari tangan yang ada di pangkuan. "Memang benar sih aku berbohong kan karena ingin menutupi hubungan palsuku dari mereka. Tapi tetap saja ini salahku." Melihat gadis cantik itu terdiam tak berkutik lagi, John menghela napas pelan. Kembali menatap lurus ke jalanan. "Jangan menyalahkan diri lagi, Aira. Dan mulai sekarang kau tak perlu berbohong lagi demi menutupi hubungan kita. Karena mulai dari sekarang hubungan kerja sama kita, sepertinya kita sudahi saja sampai di sini." Mendengar hal itu sontak Mekaira menoleh cepat dengan kedua mata melebar terkejut. Maksud kamu kita putus gitu?" Apa sih yang kutanyakan ini?" Batin Mekaira sadar dengan pertanyaannya yang seakan bertanya pada sang kekasih asli saja. "Aduh, itu maksudku hubungan kerja sama kita, hubungan kerja sama kita putus gini aja gitu." Gelagap kepanikan Mekaira seiring wajahnya memerah malu. John tersenyum tipis, sangat tipis sehingga tak terlihat. Cukup sampai di sini saja hubungan kita." "John, bilangnya jangan kayak gitu dong. Rasa sakitnya kerasa banget deh. Serasa diputusin oleh sang kekasih." Batin Mekaira merasa malu sendiri mendengar ucapan tersebut. Seiring rasa sakit berdenyut nyeri di hati. Baiklah, kalau itu maumu, kita akhiri saja hubungan kita," ucap lemah Mekaira dengan kepala tertekuk muram. Mengkontrol hatinya yang terasa nyeri dan perih padahal dia tahu kalau hubungan ini bukan hubungan sepasang kekasih asli dan pasti bakalan berakhir seperti ini. Tak ada percakapan lagi di antara keduanya, masing-masing terdiam sibuk dengan pikirannya yang sudah berkelana memikirkan arti hubungan mereka.